Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap harinya selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Marahnya Genderuwo, Penghuni Kamar Pojok. Sudah hampir 2 tahun saya menempati rumah kos ini, tapi tidak pernah sekalipun mengalami hal-hal aneh, apalagi yang berhubungan dengan klinik. Sampai suatu ketika, kamar pojok di sebelah kamar saya kedatangan penghuni baru. Namanya Mbak Eka. Dia senior saya di kampus, hanya saja beda jurusan. Mbak Eka pindah ke kamar pojok sebelah kamar saya yang sempat kosong selama 3 bulan. Rumah kos saya tidak seperti kosan lain yang memiliki banyak kamar. Bisa dibilang, rumah kos ini lebih terlihat seperti rumah kontrakan yang hanya memiliki 3 kamar tidur dan 1 kamar untuk gudang. Kamar saya bersebelahan dengan kamar tidur Mbak Eka, sedangkan di depan kamar saya adalah kamar teman saya, Mega. Sebelah kamar Mega yang juga depan kamar Mbak Eka adalah gudang-gudang barang ibu kos yang tidak terpakai. Kebetulan ibu kos punya rumah tinggal lain, sehingga kos saya ini hanya dicek rutin tiap pagi saja. Setelah itu beliau pulang ke rumah yang jaraknya cukup jauh dari daerah kos saya. Jadi kos saya terasa sepi karena hanya dihuni 3 orang. Saat langit perlahan berubah menjadi gelap dan mulai terdengar adzan maghrib berkumandang, Mega yang sedari siang belum makan buru-buru mengajak saya keluar mencari makan malam dan cemilan. Karena saya dan Mega beragama Nasrani, kami tidak sholat dan akhirnya memutuskan untuk keluar sebentar. Saya pun berpamitan ke Mbak Eka yang pada saat itu hendak mengambil wudhu untuk sholat maghrib. "Mbak, aku pergi dulu sama Mega ya, mau cari makan. Mbak mau nitip?" "Enggak deh, hati-hati ya," sahut Mbak Eka sambil menyalakan keran. Sebenarnya saya tidak memiliki firasat apapun pada saat meninggalkan Mbak Eka sendirian di kos, karena kami semua sudah terbiasa tinggal sendiri di kos dan tidak pernah ada kejadian apapun. Setidaknya sampai saya dan Mega pulang setelah membeli makan malam, saya dan Mega menemukan Mbak Eka pingsan di kamarnya dengan masih berbalutkan mukena. Sontak kami berdua membopong Mbak Eka, kemudian membaringkannya ke kasur. Saya mengambil minyak kayu putih dan mencoba menyadarkan Mbak Eka. Setelah sadar, Mbak Eka langsung terkejut. Raut wajahnya tampak ketakutan dan kebingungan. Saya pun menjelaskan kalau saya dan Mega menemukannya pingsan di lantai. Mbak Eka pun mulai bercerita apa yang dialaminya sebelum pingsan. Sesudah mengambil wudhu, Mbak Eka sholat maghrib seperti biasa. Karena sudah menjadi kebiasaannya mengaji setelah sholat, sehabis sholat, Mbak Eka tidak melepas mukenanya dan mengaji sambil duduk di atas kasurnya. Setelah selesai mengaji, Mbak Eka merasa ada sosok menyerupai manusia tinggi besar di belakangnya. Tangannya yang besar dan berbulu menyambar kepala Mbak Eka dari arah belakang hingga dia jatuh terjerembab dari kasurnya. Seketika Mbak Eka tak sadarkan diri. Saya dan Mega hanya bisa menenangkan Mbak Eka yang terlihat masih linglung dan ketakutan. Lalu saya dan Mega pun menyarankan agar Mbak Eka tidur di kamar saya. Setelah kejadian pingsannya Mbak Eka, tidak ada lagi kejadian serupa selama 2 hari. Karena merasa sudah aman dan tenang, Mbak Eka memutuskan untuk kembali ke kamarnya sendiri. "Kok sudah mau kembali, Mbak? Sudah nggak takut kah?" tanyaku. "Nggak apa-apa, Dek. Lagi pula nggak enak numpang kamar kamu terus," jawabnya sembari membereskan bantal dan selimutnya. Kami bertiga pun mulai beraktivitas normal hari itu, berusaha melupakan kejadian mistis yang menimpa Mbak Eka. Tapi aktivitas normal itu tak berlangsung lama. Baru beberapa jam saja ketika Mbak Eka kembali ke kamarnya, gangguan itu terjadi lagi. Saat saya dan Mega sedang nonton drama Korea di kamar saya, tiba-tiba ada suara benturan keras di tembok yang menjadi pembatas kamar saya dengan kamar Mbak Eka. Saya pun mengira kalau Mbak Eka sedang memindahkan lemari baju. Saya pun cuek saja. Lalu selang 5 menit kemudian, ada suara benturan yang lebih keras lagi dari kamar Mbak Eka. Saya dan Mega yang khawatir langsung mengecek kamar Mbak Eka. Tapi ternyata di dalam kamar tidak ada orang. Kami berdua heran dan mulai ketakutan. Pada saat yang sama,
Mbak Eka menyapa kami dari arah kamar mandi. "Dik, ngapain diem di depan kamarku?" tanya Mbak Eka keheranan karena saya dan Mega membeku di depan pintu kamarnya. Mbak Eka dari tadi di kamar mandi, nggak di kamar?" tanya Mega tergagap. "Aku baru saja pulang dari kampus, terus langsung mandi. Soalnya bajuku basah keringat." "Kenapa memangnya?" "Mbak Eka ke kamarku aja, jangan ke kamar Mbak Eka," kataku sambil segera menarik tangannya. Kami bertiga berkumpul di kamar saya. Saat saya hendak menceritakan kejadian barusan ke Mbak Eka, tiba-tiba dentuman keras itu kembali datang dari dalam kamar Mbak Eka. Dentumannya makin lama makin keras, sampai-sampai tembok batas kamar kami itu bergetar. Kami berteriak ketakutan, tapi tak mampu beranjak keluar dari kamar. Kami bertiga berpelukan ketakutan sambil mengucap doa apapun yang terlintas di pikiran kami. 5 menit kemudian, dentuman di tembok pun menghilang. Terdapat jejak kepalan tangan besar di tembok pembatas kamar saya dan Mbak Eka. Jejak kepalan yang tercetak di tembok itu cukup besar untuk seukuran kepalan tangan manusia. Saat keberanian kami bertiga perlahan kembali, kami pun langsung berhamburan keluar rumah. Kami bertiga berpencar ke kos teman kami lainnya, karena kami bertiga tidak ada yang berani tidur di kosan itu. Esok paginya, kami menunjukkan bekas kepalan yang tercetak di tembok kamar saya kepada ibu kos. Ibu kos melihat bekas kepalan tangan itu dan segera menghubungi Pak Sanusi, orang pintar kenalannya. Menurut penuturan Pak Sanusi, sosok yang mencelakai Mbak Eka dan meneror kamar saya adalah genderuwo penghuni kamar pojok itu. Genderuwo itu marah karena Mbak Eka sering sekali mengubah-ubah letak perabotan di kamarnya. Terlebih lagi dia marah karena Mbak Eka menyimpan pembalut kotor di kamarnya. Mbak Eka memang tipe yang selalu menampung pembalut bekas pakainya di kantong plastik sampai setelah ia selesai menstruasi, barulah setelah itu dibuang. Kata Mbak Eka supaya sekalian saja, jadi tidak buang-buang banyak kantong plastik. Ternyata kebiasaan tidak mencuci pembalut dan menampungnya itu membuat penghuni kamar pojok marah. Walaupun penyebabnya telah diketahui dan telah ditangani oleh Pak Sanusi, pada akhirnya kami bertiga tetap memutuskan untuk pindah kos. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.